Perkenalkan, saya Pertiwi Zulmarni, NIM 19042026 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan penelitian dari survei literatur yang berjudul Penggunaan Program Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup masyarakat pada mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Ibu Jumiati MSI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian. CSR merupakan konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasinya. Secara teori, CSR dapat diidentifikasikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap stakeholder, terutama kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Tahapan CSR yang sistematis dapat dimulai dengan melihat dan menilai bagaimana kebutuhan masyarakat. Caranya adalah dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi baik di masyarakat maupun di lingkungan, kemudian dicarikan solusi yang terbaik berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Maka, program CSR yang dijalankan oleh sebuah perusahaan merupakan bentuk dari kepedulian suatu perusahaan kepada masyarakat sekitar, khususnya melalui program yang telah dirancang dan direncanakan dan tentu sudah memiliki anggaran yang bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Adapun pengertian dari CSR atau Corporate Social Responsibility, yang pertama menurut Untung tahun 2014, CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya, baik kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Yang kedua, menurut Turiana tahun 2005, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Sedangkan menurut Hartini tahun 2015, CSR merupakan program sosial perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan. CSR merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, yaitu program perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Berdasarkan dari pengertian para ahli tersebut, maka penggunaan CSR harus didasarkan pada tujuan untuk membangun sumber daya manusia yang handal, menambah kekayaan atau mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menjaga hubungan perusahaan dengan hubungan masyarakat sekitar, mendukung tata kelola perusahaan yang bersih, dan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengertian perusahaan. Menurut ketentuan Undang-Undang tahun 2003, pasal 1 angka 6, pengertian perusahaan ada dua. Yang pertama, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, perusahaan merupakan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari perusahaan tersebut adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dan usaha-usaha sosial. Selanjutnya, hasil survei dari literatur. Yang pertama, penggunaan program Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat. Pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan selalu berjalan setiap tahunnya dan tergantung kepada pencapaian tujuan serta sasaran dari pelaksanaan program tersebut. Di sini penulis mengambil contoh literatur pada PT Inkasi Raya Sodetan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Jika dilihat dari tujuan dan sasaran program CSR pada PT Inka Raya Sudetan adalah untuk memperlihatkan kepedulian terhadap masyarakat. Penggunaan program CSR pada PT Inka Raya Sudetan dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas, maka pelaksanaan program CSR oleh PT Inka Raya Sudetan ini cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya program pada setiap tahunnya dan memiliki sasaran yang memang membutuhkan, dan bantuan yang diberikan pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki manfaat yang bisa dirasakan. Sebelum membuat program pun, pihak perusahaan atau PT Inka Raya Sudetan terlebih dahulu melihat ke lapangan dan mendengarkan usulan dari masyarakat. Yang kedua, efisiensi. Dari segi efisiensi waktu, proses realisasi program CSR ini cukup efisien dengan melihat proses yang memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi bisa mencapai semua target. Karena setiap program yang dijalankan oleh PT Inka Raya Sudetan sebelumnya harus memiliki anggaran terlebih dahulu dan diperuntukkan untuk rincian setiap program yang dijalankan setiap tahunnya. Selanjutnya, kecukupan. Berdasarkan hasil survei literatur program CSR yang diberikan oleh PT Inka Raya Sudetan, memang cukup membantu masyarakat yang terutama lingkungannya yang terdampak dan juga bisa membantu memberikan bantuan bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan berbagai macam bantuan lainnya yang telah terrealisasikan oleh PT Inka Raya Sudetan. Selanjutnya, perataan. Dalam hal perataan, program CSR pelaksanaannya belum merata, tetapi dari pihak PT akan harus memberikan bantuan ini setiap tahunnya, sehingga seluruh nagari atau kampung bisa merata merasakan walaupun dengan cara bergantian. Selanjutnya, responsivitas. Masyarakat yang tinggal di sekitar PT Inka Raya Sudetan umumnya memberikan respon yang positif dan mendapatkan pandangan baik, di mana respon dari masyarakat sendiri, mereka merasa bermanfaat setiap program CSR yang diberikan oleh PT Inka Raya Sudetan. Selanjutnya, ketepatan. Dalam hal ketepatan, bagaimana hasil atau tujuan dari program CSR ini benar-benar bisa berguna bagi masyarakat. Dari hasil survei literatur, program CSR yang diberikan oleh PT Inka Raya Sudetan ini sudah tepat bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan dari segi baik itu lingkungan, kesehatan, lainnya. PT Inka Raya Sudetan setiap tahunnya berusaha semua program dapat direalisasikan dan juga selain itu memikirkan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan itu sendiri. Adapun kendala dalam penggunaan program Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan program CSR pada perusahaan, contohnya pada PT Inka Raya Sudetan, ada dua. Yang pertama, kendala internal. Kendala internal ini adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan ataupun organisasi dan sistem yang berasal dari dalam perusahaan. Kendala yang dihadapi oleh PT Inka Raya Sudetan adalah dana yang dimiliki setiap tahunnya belum bisa memenuhi seluruh negeri atau kampung yang ada. Untuk melengkapi, pihak perusahaan mengambil inisiatif untuk melakukan pergantian setiap tahunnya untuk negeri mana yang lebih membutuhkan. Kendala yang kedua yaitu kendala eksternal. Kendala eksternal ini adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan atau organisasi. Kendala eksternal yang dihadapi oleh PT Inka Raya Sudetan adalah berasal dari masyarakat, di mana masih ada sekelompok orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan cara pikir masyarakat yang belum bisa memahami setiap arahan oleh pihak perusahaan dalam merealisasikan CSR yang diberikan. Adapun upaya dalam mengatasi kendala dalam penggunaan program-program Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat. Indonesia Business Link dalam Elisha dan Samsir tahun 2020 pada hakikatnya menekankan perlunya perusahaan menyelaraskan pencapaian ekonomi dengan tujuan sosial dan lingkungan dalam praktik bisnisnya. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat setempat. Yang kedua, memperkuat ekonomi komunitas di lingkungannya. Yang ketiga, menjaga keharmonisan atau hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, mendorong good governance. Yang kelima, menjaga kelestarian lingkungan. Adapun kesimpulan dari laporan penelitian saya,
yaitu berdasarkan hasil survei literatur dan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat menarik kesimpulan bahwa program CSR yang diberikan oleh perusahaan, itu contohnya pada PT Inka Siraya Sodetan, sudah cukup efektif dilaksanakan. Melihat dari setiap tahunnya, program ini selalu dijalankan, serta semua program, terutama di bidang lingkungan hidup, dapat terrealisasi, serta dana yang dimiliki oleh PT Inka Siraya Sodetan belum mencukupi untuk menjangkau setiap kampung atau nagari setiap tahunnya. Tetapi, mereka melaksanakan program secara bergantian dan melihat kampung atau negeri mana yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Itulah laporan dari penelitian saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.